Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3, para LB yang akan memaparkan industri asam fosfat. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Raflina Putri Salsabila dengan NPM 24088. Saya Maida Maira dengan PM 24089. Saya Hanifatul Rosida dengan 24085. Dan saya Ayu Ramadhani dengan PM 24062. Saya Tagani Muntasir dengan 24050. Saya Dwi Kurniawan dengan NPM 24053. Saya Katrin Dwi Amanda dengan NPM 24056. Baik, selanjutnya mungkin kami akan menjelaskan mengenai blok flow diagram dari industri asam fosfat. Oke, baik, izin menjelaskan. Jadi, feed yang masuk atau bahan utama dari pembentukan asam fosfat ini yaitu batan fosfat, di mana batan fosfatnya masuk, kemudian masuk ke proses penggilingan. Kemudian dari proses penggilingan ini nanti akan dihasilkan pasir fosfat, yang di mana pasir fosfatnya ini nanti akan melanjutkan ke proses pencampuran dan juga pemanasan. Nah, di proses pencampuran dan juga pemanasan ini nanti juga ditambahkan oleh bahan baru, yaitu kokas dan juga silika. Nah, dari proses pencampuran dan pemanasan ini nanti dihasilkan ferrofosforus dan juga kerak yang akan kami buang, dan dihasilkan juga fosfor, debu, dan gas CO kotor. Kemudian fosfor, debu, dan gas CO kotor hasil pencampuran dan juga pemanasan ini nanti dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu presipitasi debu dan pemurnian gas. Nah, melalui proses presipitasi debu dan pemurnian gas ini nanti dihasilkan produk yaitu gas CO dan gas fosfor yang lebih murni. Nah, gas fosfor dan gas CO yang lebih murni nanti selanjutnya melalui proses kondensasi, di mana pada saat proses kondensasi ini nanti ditambahkan oleh H2O atau air, yang di mana setelah adanya proses kondensasi dihasilkan gas CO dan juga fosfor, yang fosfornya ini fasenya sudah liquid. Nah, gas CO yang dihasilkan dari proses kondensasi ini nanti akan dijadikan menjadi bahan bakar pada saat proses pembentukan asam fosfat. Kemudian fosfor yang sudah fasenya liquid dilakukan proses pembakaran dengan penambahan O2 atau oksigen, di mana pada proses pembakaran ini terjadi reaksi antara fosfor dan oksigen, yang di mana menghasilkan fosfor pentadioksida. Nah, dari fosfor pentadioksida hasil pembakaran ini nanti dilanjutkan ke proses hidrasi gas fosfor dengan adanya proses penambahan air atau H2O di proses hidrasi. Nah, di proses hidrasi ini nanti terjadi reaksi antara fosfor pentaoksida dengan air sehingga menghasilkan asam fosfat. Kemudian asam fosfat yang sudah dihasilkan dari proses hidrasi ini nanti dilanjutkan ke proses presipitasi asam. Nah, proses presipitasi asam ini nanti dia digunakan untuk lebih memurnikan dari asam fosfat yang akan kita hasilkan selanjutnya. Apabila asam yang lebih murni ini sudah dihasilkan, maka dilanjutkan ke proses penyimpanan sehingga nanti akan menghasilkan produk yaitu asam fosfat cair yang lebih dengan kemurnian yang lebih tinggi dan sebagai produk utama dari pabrik asam fosfat kami. Kemudian akan dilanjutkan mengenai penjelasan mengenai proses flow diagram dari pembentukan asam fosfat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Flow diagram dari proses industri penghasil tunggu listrik, pemurnian gas, oksidasi fosforus, hidrasi, dan penanganan produk akhir. Next slide. Untuk alat-alat yang digunakan, yaitu yang pertama ada jaw crusher. Bahan baku utama yang berupa batuan fosfat terlebih dahulu diperkecil ukurannya menggunakan jaw crusher. Prinsip kerja dari alat ini yaitu berdasarkan prinsip penghancuran mekanis, di mana dua pelat baja, yang satu diam dan satu bergerak menekan batu hingga pecah. Next slide. Untuk pemilihan dari alat jaw crusher ini, dipilih karena konstruksinya kuat, kemudian mudah dioperasikan, dan mampu menghasilkan material keras dalam jumlah besar. Next slide. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, yang pertama yaitu ada kekerasan batuan, di mana semakin keras batuan, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menghancurkannya. Lalu yang kedua ada ukuran umpan atau feed size, di mana ukuran batu yang masuk akan mempengaruhi efisiensi dan hasil akhir penghancuran. Lalu yang ketiga yaitu kecepatan ayunan rahang, di mana semakin cepat gerakan rahang, maka semakin tinggi kapasitas produksi, tapi dapat mempengaruhi ukuran hasil pecahan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jaw crusher ini, kelebihannya yang pertama yaitu berkapasitas besar, lalu yang kedua strukturnya kuat dan tahan lama, lalu perawatannya juga sederhana. Namun kekurangannya yang pertama yaitu tidak cocok untuk bahan yang lembab dan lengket, kemudian yang kedua untuk ukuran hasilnya tidak selalu seragam. Selanjutnya, setelah dihancurkan, material fosfat akan diangkut menggunakan belt conveyor menuju unit pengeringan. Belt conveyor sendiri bekerja berdasarkan prinsip pergerakan sabuk karat yang berputar di atas roller untuk memindahkan material secara kontinu. Next slide. Alat ini dipilih karena efisien untuk jarak menengah, hemat energi, dan dapat mengalirkan bahan secara terus-menerus tanpa intervensi manual. Next slide. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu kecepatan sabuk, di mana kecepatan yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan tumpahan material. Kemudian yang kedua ada berat material, yang dapat mempengaruhi daya dorong yang dibutuhkan dan tingkat keausan sabuk. Next slide. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu berkapasitas besar, kemudian yang kedua hemat energi, yang ketiga operasi otomatis. Namun untuk kekurangannya sendiri, yang pertama tidak cocok untuk material panas atau korosif, lalu kurang fleksibel juga untuk perubahan arah tajam atau vertikal. Selanjutnya ada siklon separator. Prinsip kerjanya adalah gas yang mengandung debu dialirkan secara berputar ke dalam tabung berbentuk silinder, dan gaya sentrifugal menyebabkan partikel yang lebih berat terdorong ke dinding tabung, kemudian jatuh ke bawah dan terkumpul di wadah penabung, sedangkan gas bersih keluar dari bagian atas alat. Nah, alasan pemilihan alat ini itu karena memiliki desain yang sederhana dan tahan suhu tinggi dan andal tanpa bagian bergerak, sehingga efektif serta mudah dirawat dalam proses pemisahan debu dari gas.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ada kecepatan aliran gas dan ukuran partikel, yang dimana kecepatan aliran gas semakin tinggi kecepatan gas, semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan, namun terlalu tinggi dapat menyebabkan turbulensi yang menurunkan efisiensi. Nah, ukuran partikel yang lebih besar lebih mudah dipisahkan dibandingkan partikel halus karena masanya lebih besar dan lebih mudah terdorong di dinding silinder. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, desain sederhana, tahan terhadap suhu tinggi, dan biaya perawatannya rendah. Kekurangannya, efisiensi rendah untuk partikel sangat halus, kurang dari 10 nanometer, dan kehilangan tekanan. Material yang masih mengandung kadar air kemudian dikeringkan menggunakan rotary dryer. Rotary dryer bekerja dengan cara mengalirkan udara panas secara berlawanan arah terhadap aliran bahan di dalam drum yang berputar. Selama drum berputar, bahan itu diaduk dan terkena udara panas secara merata, sehingga proses pengeringan itu berlangsung efisien. Dan alasan pemilihan alat rotary dryer dipilih karena efisien untuk proses pengeringan kontinu dengan kapasitas besar dan memberikan hasil yang merata, cocok untuk bahan seperti batuan fosfat yang membutuhkan pengeringan penyeluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu udara panas, di mana semakin tinggi suhu, semakin cepat pengeringan terjadi, tapi harus dikontrol agar tidak merusak bahan. Dan ada waktu tinggal bahan di dalam drum. Semakin lama bahan di dalam drum, semakin rendah kadar air akhirnya. Dan kecepatan putaran drum mempengaruhi tingkat pencampuran bahan dengan udara panas. Putaran yang terlalu cepat atau lambat dapat menurunkan efisiensi pengeringan. Kelebihan dan kekurangan rotary dryer. Kelebihannya adalah kapasitas besar, hasil pengeringan merata, dan perawatan mudah. Namun kekurangannya adalah konsumsi energi tinggi dan memerlukan ruang instalasi yang luas. Setelah kering, material itu diangkat ke tempat penyimpanan menggunakan bucket elevator yang bekerja dengan prinsip pergerakan rantai berisi ember. Next. Next slide. Next. Cut, next. Alat pemilihan alat. Bucket elevator dipilih karena efisien untuk pemindahan vertikal bahan padat seperti batuan fosfat kering dan hemat lingkungan, dan memiliki performa stabil dalam sistem transportasi industri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dimana kecepatan sabuk atau rantai. Menentukan laju pemindahan bahan, kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tumpahan, sedangkan terlalu lambat menentukan kapasitas dan ukuran ember. Mempengaruhi kapasitas angkut ember yang lebih besar membawa lebih banyak material, tetapi penambah beban pada sistem penggerak. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah hemat ruang, efisien, dan dapat mengangkut bahan dalam jumlah besar dan desain tertutup. Namun kekurangannya memerlukan perawatan rutin pada rantai atau sabuk, dan resiko tersumbat untuk material pengupal atau terlalu lembab. Bahan kemudian disimpan di silo yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum dicampur. Silo bekerja dengan prinsip gravitasi, di mana bahan keluar secara terkendali melalui katup bawah. Penggunaan silo kemungkinan suplai bahan ke proses berikutnya tetap stabil. Alat pemilihan Alasan pemilihan alat silo. Silo dipilih karena dapat menyimpan bahan fosfat kering dalam jumlah besar secara efisien, menjaga kontinuitas pasokan, serta mengurangi kebutuhan penanganan manual dalam proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada kelembapan bahan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pengumpalan dan menghambat aliran bahan. Dan dua, desain outlet. Bentuk dan ukuran lubang pengeluaran menentukan kelancaran aliran bahan ke tahap berikutnya. Kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan kapasitas besar, aliran bahan stabil menjaga efisiensi proses, namun kekurangannya potensi penggumpalan material, sulit dibersihkan jika terjadi sambatan. Kemudian setelah dari silo, bahan akan dialihkan menuju distributor dan screw conveyor. Nah, distributor ini bekerja dengan mekanisme katup. Distributor ini bekerja dengan mekanisme katup dan kontrol otomatis yang mengatur laju aliran material ke tungku. Berfungsi untuk mengatur porsi bahan baku fosfat, silika, dan kokas sesuai bandingan stoikiometri. Kemudian, distributor ini dipilih karena mampu menjaga keseimbangan suplai bahan baku yang masuk ke tungku. Faktor yang mengaruhi distribusi ini adalah
Yang pertama, tekanan bahan material pressure. Yang kedua, akurasi sistem kontrol otomatis. Dan ketiga, ukuran dan bentuk partikel, di mana partikel terlalu halus dapat menggumpal, sedangkan partikel besar dapat menyumbat jalur distribusi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya, kelebihannya menjamin rasio bahan yang masuk akan tetap konstan, kemudian mengurangi risiko penumpukan bahan pada suatu titik dan meningkatkan efisiensi reaksi di tungku. Sedangkan kurangannya, sistem kontrol otomatis cukup kompleks dan mahal, serta membutuhkan perawatan rutin pada katup dan sensor. Kemudian bahan akan dialihkan ke screw conveyor. Nah, screw conveyor ini bekerja dengan berdasarkan rotasi poros ulir di dalam tabung tertutup. Saat ulir berputar, bahan yang berada di antara ulir akan terdorong mengikuti arah rotasi. Next slide. Alat ini, screw conveyor ini dipilih karena konstruksinya tertutup sehingga aman dari debu dan kontaminasi. Cocok untuk bahan yang berbentuk seperti serbuk, seperti fosfat dan silika. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan putar ulir, untuk menentukan kapasitas pengangkutan. Jika terlalu cepat, material bisa terlempar dan aliran tidak stabil. Atau jika terlalu lambat, kapasitas transport dapat menurun. Kemudian kemiringan tabung dan ukuran partikel serta sifat material. Next slide. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya, desain sederhana dan mudah dioperasikan. Kemudian cocok untuk sistem tertutup sehingga lingkungan kerja lebih bersih dan dapat diatur kecepatan alirannya. Sedangkan kurangannya, screw conveyor ini kurang efisien untuk jarak transportasi yang jauh, serta dapat terjadi keausan jika bahan bersifat abrasif, serta pemeliharaan perlu rutin untuk mencegah kerusakan pada bearing dan sel. Kemudian tahap reaksi utama berlangsung di tungku listrik atau electric furnace. Campuran bahan akan dipanaskan hingga 1500 derajat Celcius menggunakan elektroda karbon menghasilkan fosforus cair dan gas karbon monoksida. Reaksi yang jadi melibatkan adisi fosfat oleh kulkas dengan bantuan silika sebagai pembentuk terak. Nah, tungku listrik ini dipilih karena mampu menjaga suhu tinggi secara stabil dan memungkinkan kontrol reaksi yang presisi. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerjanya antara lain, yang pertama suhu operasi. Next slide. Yaitu suhu radiasi yang berlangsung efektif pada suhu sekitar 1400 sampai 1500 derajat Celcius. Kemudian arus listrik dan resistensi bahan. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya dapat menghasilkan suhu tinggi yang konstan. Yang kedua, efisiensi reaksi tinggi, produk lebih murni, dan kontrol reaksi dapat diatur secara otomatis. Sedangkan kekurangannya yaitu konsumsi energi listrik sangat besar, biaya investasi dan pemeliharaan tinggi, serta umur elektrodanya yang terbatas. Kemudian gas hasil pembakaran akan dialihkan menuju gas presipitator yang berfungsi misalkan debu dan partikel halus menggunakan gaya elektrostatik. Prinsipnya yaitu partikel bermuatan listrik akan tertarik ke plat bermuatan lawan. Alat ini dipilih karena next slide. Next, alat ini dipilih karena efisiensinya tinggi dalam menangkap debu halus tanpa kehilangan gas utama. Next slide. Untuk faktor yang mempengaruhi kinerja gas presipitator ini adalah yang pertama, tegangan listrik. Semakin tinggi tegangan, semakin besar daya tarik elektrostatik terhadap partikel debu. Kemudian kelembaban gas yang mempengaruhi konduktivitas partikel sehingga mudah bermuatan. Terus, lalu yang ketiga, ukuran dan densitas partikel, di mana partikel kecil lebih sulit ditangkap karena gaya tarik elektrostatik relatif lemah. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya efisiensi penangkapan hingga kurang lebih 95%, cocok untuk volume gas besar dan dapat dioperasikan secara kontinu. Sementara kekurangannya, biaya instalasinya tinggi, memerlukan sistem listrik dan tidak efektif untuk partikel lengket atau sangat lembab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, izin melanjutkan. Setelah dari das presipitator, selanjutnya gas yang mengandung fosforus dikondensasikan dalam water cooled condenser, yaitu prinsip kerjanya menggunakan penukaran panas seperti heat exchanger, di mana gas fosforus yang mengalir di suatu sisi dinding logam, sedangkan air mengalir pada dinding yang lainnya. Jadi panas berpindah dari gas ke air tanpa kontak langsung sehingga fosforus mengembun menjadi cair. Selanjutnya, alat alasan pemilihan alat kondensor berpendingin cair dipilih karena efisiensi tinggi dan mampu menurunkan suhu gas secara cepat serta mempertahankan tekanan sistem. Untuk faktor-faktornya, nah, yang pertama ada laju aliran air pendingin. Aliran air tinggi mempercepat perpindahan panas, tetapi jika terlalu cepat dapat menyebabkan getaran dan erosi permukaan pipa. Yang kedua, ada suhu masuk air pendingin. Nah, semakin rendah suhu air, semakin tinggi efisiensi kondensasi gas fosforus. Yang ketiga, ada luas permukaan penukar panas. Permukaan
meningkatkan area kontak termal antara air dan gas, mempercepat pendinginan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu proses pendinginan cepat dan efisien. Yang kedua, desain kokoh aman dari kebocoran gas beracun. Yang ketiga, stabil dalam operasi jangka panjang. Nah, kekurangannya, yang pertama adalah membutuhkan air pendingin dalam jumlah besar. Yang kedua, dapat terjadi fouling kerak pada dinding penukar panas. Yang ketiga, butuh sistem sirkulasi air tertutup untuk efisiensi. Nah, selanjutnya, fosforus cair itu yang diperoleh sering mengandung minyak pendingin. Lalu, karena banyaknya minyak pendingin masuk ke oil trap. Nah, prinsip kerjanya yaitu yang pertama, berdasarkan perbedaan densitas antar cairan, minyak dan kotoran yang lebih ringan akan mengapung di permukaan, sedangkan fosforus yang lebih berat akan mengendap di bawah. Cairan kemudian dialirkan terpisah melalui outlet berbeda. Masuk ke alasan pemilihan alat. Nah, alat ini dipilih karena efektif, sedang membutuhkan energi eksternal untuk pemisahan. Selanjutnya ada faktor-faktornya, yaitu yang pertama kecepatan aliran cairan. Jika terlalu cepat, waktu pemisahan tidak cukup sehingga minyak tidak sempat mengapung. Jika terlalu lambat, efisiensi sistem menurun. Yang kedua, perbedaan densitas antar cairan. Semakin besar perbedaan densitas antara fosforus minyak, semakin cepat proses pemisahan. Yang ketiga, suhu cairan. Suhu tinggi menurunkan viskositas, membuat minyak lebih mudah naik ke permukaan, tetapi suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan penguapan fosforus. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu tidak mengandung energi listrik. Yang kedua, mudah dirawat dan dioperasikan. Yang ketiga, efektif menjaga kemurnian fosforus cair. Kekurangannya adalah, yang pertama, efisiensi menurun jika debit terlalu tinggi. Yang kedua, tidak mampu memisahkan partikel minyak berukuran yang sangat kecil. Selanjutnya ada alat yang digunakan pada proses ini, yaitu pump. Prinsip kerjanya itu pompa bekerja dengan menangkap sejumlah volume cairan di sisi masuk inlet dan mendorongnya ke sisi keluar yaitu outlet melalui gerakan mekanis piston, plugger, gear, atau diafragma. Selanjutnya alasan pemilihan alat. Pompa merupakan alat vital yang menjamin kontinuitas proses industri dengan mengalirkan cairan secara stabil dan terkendali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tekanan hisap atau suction pressure. Nah, tekanan rendah dapat menyebabkan kavitasi, yaitu terbentuknya gelembung uap yang merusak impeller. Nah, yang kedua, debit aliran atau flow rate. Harus disesuaikan dengan kebutuhan proses agar sistem tidak overpressure atau underflow. Yang ketiga ada viskositas fluida. Nah, semakin kental cairan, semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk mengalirkannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihan yang pertama ada mampu mengalirkan fluida secara kontinu dan efisien. Yang kedua, tersedia berbagai tipe sesuai kebutuhan proses. Yang ketiga, mudah diintegrasikan dalam sistem otomatis. Nah, kekurangannya yang pertama membutuhkan perawatan rutin pada seal dan bearing. Yang kedua, dapat terjadi kavitasi jika tekanan hisap terlalu rendah. Nah, selanjutnya masuk ke oil burner. Nah, oil burner ini tujuannya itu menjaga suhu pada tahap hidrasi dan oksidasi. Nah, prinsip kerjanya yaitu bekerja dengan menyemprotkan bahan bakar bertekanan melalui nozzle atau atomizer agar menjadi kabut halus, lalu dicampur dengan udara dari blower dan dinyalakan oleh elektroda pengapian. Campuran bahan bakar dan udara ini terbakar di ruang bakar yang menghasilkan panas tinggi secara efisien. Selanjutnya alasan pemilihan alat. Nah, alat ini dipilih karena efisien dalam penggunaan bahan bakar, cepat menghasilkan panas tinggi, dan mudah dikontrol suhunya, sehingga mendukung proses pemanasan yang stabil dan hemat energi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama ada tekanan bahan bakar. Nah, menentukan tingkat otomasi minyak, tekanan yang terlalu rendah menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Yang kedua ada rasio udara bahan bakar. Nah, rasio ini harus imbang agar pembakaran efisien dan tidak menghasilkan asap yang berlebih. Nah, yang ketiga, suhu udara pembakaran. Slide sebelumnya. Nah, yang ketiga ada suhu udara pembakaran. Udara yang lebih hangat membantu penguapan bahan bakar lebih cepat dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Yang selanjutnya ada slide kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu pembakaran bersih, yang kedua efisiensi panas tinggi, yang ketiga mudah diatur sesuai kebutuhan panas. Kekurangannya itu, yang pertama butuh kontrol otomatis dan sistem keselamatan. Yang kedua, perawatan rutin diperlukan agar tetap optimal. Yang ketiga, membutuhkan pasokan bahan bakar minyak yang stabil. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk proses selanjutnya, gas fosforus kemudian dibakar dan dehidrasi di dalam hidrator. Hidrator bekerja dengan menyerap gas P2O5 menggunakan air di dalam menara reaksi. Gas P2O5 yang masuk bereaksi dengan air menghasilkan asam fosfat. Proses ini berlangsung secara kontinu dengan penyemprotan air dari atas menara agar kontak antara gas dan cairan maksimal. Alat hidrator dipilih karena mampu menghasilkan konversi reaksi yang tinggi dan memproduksi asam fosfat dengan kemurnian tinggi sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil proses. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu suhu reaksi. Suhu terlalu rendah memperlambat reaksi, sedangkan terlalu tinggi dapat menurunkan kemurnian asam. Yang kedua, rasio air terhadap gas harus seimbang agar gas P2O5 terserap sempurna tanpa kelebihan air yang dapat mengencerkan produk. Yang ketiga, waktu kontak. Waktu kontak yang cukup diperlukan agar proses penyerapan dan reaksi berlangsung optimal menghasilkan asam fosfat murni. Nah, kelebihan alat ini yaitu reaksi cepat, lalu menghasilkan konversi tinggi, kemudian dapat menghasilkan produk asam fosfat dengan kemurnian tinggi. Namun, alat harus terbuat dari bahan tahan asam, membutuhkan pengendalian suhu yang tepat, perawatan lebih sulit karena kondisi kerja korosif. Kemudian gas buang dari hidrator yang masih mengandung kabut asap ditangkap menggunakan asid
mist eliminator. Asid mist eliminator bekerja dengan memisahkan kabut asap dari gas buang. Gas yang mengandung kabut asap dialirkan melalui media serat atau mesh, di mana gaya inersia memaksa droplet menempel pada serat, bergabung menjadi tetesan besar, lalu mengalir turun dan dipisahkan dari aliran gas bersih. Nah, alat ini dipilih karena mampu menurunkan emisi kabut asam dari gas buang, sehingga membantu menjaga lingkungan dan memenuhi standar emisi industri. Nah, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kecepatan gas. Jika terlalu tinggi, droplet asam bisa terbawa keluar. Jika terlalu rendah, efisiensi penangkapan menurun. Yang kedua, ukuran droplet. Droplet kecil lebih sulit ditangkap, sedangkan droplet besar lebih mudah terpisah oleh media serat. Yang ketiga, jenis dan kerapatan media. Media dengan kerapatan dan bahan yang sesuai meningkatkan efisiensi pemisahan kabut asam dari aliran gas. Untuk kelebihan alat ini, yaitu ramah lingkungan, efektif mengurangi emisi kabut asam, dan cocok untuk fluida korosif dan operasi kontinu. Namun kekurangannya butuh pembersihan rutin, efisiensi menurun jika tersumbat oleh partikel padat, lalu membutuhkan perawatan berkala untuk menjaga performa. Nah, asam fosfat cair hasil litrasi dialirkan menggunakan centrifugal pump menuju acid storage tank. Centrifugal pump bekerja dengan memutar impeller yang memberikan energi kinetik pada cairan. Energi ini diubah menjadi energi tekanan sehingga cairan terdorong keluar melalui pipa discharge dan dapat mengalir ke sistem dengan tekanan tertentu. Nah, alat centrifugal pump dipilih karena cocok untuk memompa fluida korosif seperti asam fosfat dan handal untuk operasi kontinu, sehingga menjamin aliran cairan yang stabil dan efisien. Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu putaran impeller. Semakin tinggi putaran, semakin besar energi kinetik yang diberikan ke fluida, sehingga debit dan tekanan meningkat. Yang kedua, tekanan. Tekanan hisap dan tekanan yang seimbang mencegah kavitasi serta menjaga aliran fluida tetap stabil. Untuk kelebihan alat ini yaitu laju alir stabil, lalu desain sederhana dan mudah dioperasikan. Kemudian biaya perawatan rendah. Namun untuk kekurangan, tak cocok untuk fluida yang sangat kental. Lalu efisiensi menurun saat debit terlalu kecil. Kemudian rentan terhadap kavitasi jika kondisi tekanan tidak sesuai. Kemudian, asam fosfat disimpan dalam acid storage tank yang dilapisi bahan anti korosif serta FRP atau karet. Nah, tangki ini itu menjaga stabilitas produk sebelum dikirim atau dikemas. Prinsip kerja yaitu tangki didesain tertutup dengan ventilasi untuk mengendalikan tekanan gas serta dilapisi bahan anti korosi agar tahan terhadap sifat asam dan menjaga kualitas produk. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada suhu. Suhu tinggi dapat meningkatkan tekanan uap dan resiko korosi sehingga perlu pengendalian suhu yang stabil. Kemudian yang kedua ada tekanan. Tekanan yang berlebih dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan tangki sehingga diperlukan sistem ventilasi yang baik. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya tahan korosi, kapasitas yang besar, kemudian dapat menyimpan asam dengan aman dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangannya itu yang pertama biaya materialnya tinggi. Kemudian yang kedua membutuhkan sistem ventilasi dan keamanan tambahan. Yang ketiga, resiko kebocoran jika perawatan tidak dilakukan dengan baik, secara rutin dan berkala. Kemudian gas sisa dari sistem diproses melalui cerobong untuk dilepaskan ke atmosfer. Cerobong ini memastikan pembuangan gas berlangsung aman dan sesuai baku mutu lingkungannya. Prinsip kerja dari cerobong ini yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan antara udara panas di dalam cerobong dan udara di luar. Perbedaan ini mendorong gas buang mengalir ke atas sehingga emisi dapat terlepas ke atmosfer secara aman dan terkendali. Alasan pemilihan alat cerobong ini itu dipilih karena memenuhi standar emisi industri dan mampu membuang gas buang dengan aman ke atmosfer sehingga menjaga lingkungan dan keselamatan dalam operasi. Dengan alur tersebut, proses pembuatan asam fosfat secara thermal dapat berlangsung secara kontinu dan efisien. Setiap alat memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing yang saling mendukung sehingga keseluruhan sistemnya itu mampu menghasilkan produk asam fosfat berkualitas tinggi sehingga 100.000 ton per tahun dengan kontrol lingkungan yang baik. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.